Hai guys, selamat datang di channel YouTubeku. Jadi di video kali ini aku akan berbagi tutorial gimana cara menghilangkan plagiasi dalam sebuah karya ilmiah ataupun di dalam sebuah artikel ataupun tulisan-tulisan yang sifatnya itu punya plagiasi ataupun hak cipta. Nah, tentu dari kutipan-kutipan kita di internet itu mengandung plagiasi ataupun hak cipta. Nah, gimana cara simple kita bisa menggunakan sistem untuk bisa menghilangkan plagiasi tersebut dan juga bisa memiliki kata-kata yang cukup relevan untuk kita gunakan di dalam sebuah karya ilmiah ataupun di dalam sebuah jurnal ataupun artikel. Gimana caranya? Kalian simak video tutorialnya. Oke guys, jadi di video kali ini aku akan nge-share ke kalian gimana cara menghilangkan plagiasi dari artikel-artikel ataupun sumber yang kita kutip dari internet khususnya. Nah, tujuannya adalah untuk menghilangkan plagiasi dari artikel-artikel ataupun sumber yang khususnya dari internet untuk bisa kita terbitkan dalam karya ilmiah kita, baik itu bentuknya artikel kembali ataupun jurnal ataupun justru karya ilmiah yang bentuknya skripsi. Nah, dari artikel-artikel yang kita kutip dari internet, tentunya ketika dicek plagiasinya itu masih tinggi dan juga tidak bisa digunakan kembali dalam bentuk struktur kata. Maka dari itu kita coba akan hilangkan plagiasi dari sumber yang kita kutip dari internet khususnya untuk menurunkan plagiasi daripada sumber tersebut, yang tentu kita bisa menggunakannya untuk kebutuhan artikel kembali ataupun jurnal ataupun karya ilmiah lainnya. Nah, di sini kita sebagai contoh ambil contoh dari web Kompas. Kita akan coba akses web Kompas. Nah, di sini Kompas kita cari berita internasional. Nah, di berita internasional ini kita coba akan cari sampel untuk satu sampel, yaitu soal apa dampak blokade Selat Hormuz oleh AS bagi Iran dan dunia. Kita akan coba copy di alinea pertamanya. Nah, di sini kita copy sampai di sini. Kita klik salin. Kemudian kita masuk di Notepad. Nah, apa tujuan daripada masuknya kita di Notepad ini? Di semua PC ataupun komputer itu sudah dilengkapi dengan Notepad. Maka dari itu, gunakan Notepad terlebih dahulu sebelum kita masuk ke Microsoft Word ataupun kita masuk ke platform yang untuk menerbitkan artikel ataupun ya kita bentuknya sebagai karya ilmiah tersebut. Jadi kita masuk di Notepad terlebih dahulu. Kita Ctrl V, kita paste. Nah, di sini ini untuk sumbernya kita hapus terlebih dahulu, kemudian kita Ctrl A. Jadi tujuan daripada Notepad ini adalah untuk menetralkan teks dari website yang kita kutip. Kemudian kita Ctrl C kembali ataupun kita copy kembali. Kemudian kita baru masuk di websitenya. Nah, di sini klik di tab baru. Kemudian kita klik di sini. Nah, ini untuk websitenya. Jadi websitenya di sini adalah quillbot.com/paraphrasing tool. Nanti untuk linknya bisa aku sertakan di kolom deskripsi, bisa kalian klik aja. Ataupun misal kalian diarahkan untuk registrasi, kalian bisa registrasi menggunakan akun Google dan sesimpel itu. Kemudian kita klik enter di keyboard kita. Nah, di sini untuk penggunaan paraphrasing ataupun Quillbot ini yang mode gratis, free penggunaan, itu dibatasi sebanyak 125 kata per sekali paraphrase. Nah, untuk yang versi premium, kalian bisa akses sebebas kalian mungkin untuk bisa mengakses ataupun menghilangkan plagiasi daripada kutipan-kutipan kalian. Kemudian di sini kita klik di masukkan teks, Ctrl V. Nah, ini adalah hasil artikel kita. Di sini ada total 68 kata. Kemudian kita klik di sini paraphrase. Nah, setelah muncul seperti ini tujuan dari penyampaian artikel ini sama. Tujuan dari kedua penyampaian artikel ini sama, tapi secara struktur kata itu berbeda jauh. Maka dari itu, hasil daripada kutipan kita di web Kompas itu berbeda jauh daripada hasil yang telah kita paraphrase, tapi tujuan dari penyampaiannya itu sama. Sama persis. Bisa kalian baca terlebih dahulu. Nah, setelah itu kita copy di sini, salin teks lengkap. Setelah itu bisa kita masukkan di Microsoft Word. Nah, setelah itu bisa baru kita terbitkan
sebebas kita, mau kita terbitkan sebagai jurnal ataupun kita kutip kembali sebagai artikel, itu aman-aman aja dan mudah untuk proses indeks di websitenya. Nah, untuk langkah-langkah selanjutnya itu sama aja, mau kalian copy semuanya, tapi terbatas yaitu di 125 kata ketika kalian menggunakan untuk yang Quillbot free, untuk Quillbot yang gratisan. Sama aja. Untuk penggunaan selanjutnya bisa kalian copy, misal ini adalah artikel kalian copy kembali, kemudian kalian paraphrase di sini, kalian batasi untuk penggunaannya itu 125 kata. Kemudian setelah itu kalian copy dan juga kalian masukkan di sini. Nah, sebenarnya simple banget untuk penggunaan platform Quillbot ini. Buat kalian yang mungkin ingin meyakinkan bahwa hasil daripada paraphrase ini, kalian bisa cek di Turnitin. Nah, maka dari itu ini adalah cara yang cukup efektif biasa aku gunakan untuk menerbitkan artikel-artikel di sebuah website. Nah, mungkin itu aja guys. Oke guys, itulah video tutorial yang bisa aku share di kesempatan kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian semuanya. Jangan lupa kalian klik tombol subscribe, kemudian like, komen, dan share video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat buat rekan-rekan kalian yang lain. Nah, jangan lupa di subscribe. And see you next video.